Pernah denger nggak soal sebuah perairan yang sukses bikin para ilmuwan, politisi, sampai sejarawan garuk-garuk kepala selama ratusan tahun? Nah, selamat datang di Laut Kaspia, sebuah tempat yang penuh dengan kontradiksi. Dan hari ini kita akan coba mengurainya bersama-sama. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya yang kelihatannya simpel tapi ternyata rumit banget. Kaspia ini sebenarnya danau atau laut? Dan percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini bisa menentukan nasib kekayaan yang nilainya triliunan dolar, sekaligus masa depan ekosistemnya yang super unik. Jadi dilemanya tuh gini, di satu sisi, Kaspia ini dibilang danau. Kenapa? Ya karena dia sepenuhnya dikelilingi daratan, nggak ada jalan keluar langsung ke samudera manapun. Tapi di sisi lain, ciri-cirinya mirip banget sama laut. Airnya asin, ukurannya raksasa, dan ini nih poin kuncinya, dasarnya itu terbentuk dari kerak samudra, bukan kerak benua kayak danau-danau lain pada umumnya. Biar kebayang segede apa, luas Laut Kaspia itu 371.000 km persegi. Itu hampir 5 kali lebih besar dari Danau Superior di Amerika Utara, dan menampung sekitar 40% dari total air danau di seluruh dunia. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar genangan air biasa. Nah, buat benar-benar mecahin misteri ini, kita harus mundur, jauh banget ke belakang. Perjalanan kita dimulai jutaan tahun yang lalu, di tengah sejarah geologis planet kita yang, ya, cukup dramatis. Kenalan dulu yuk sama Laut Paratetis. Anggap aja ini nenek moyangnya Kaspia. Jadi, Laut Kaspia yang kita lihat sekarang ini sebenarnya adalah sisa-sisa terakhir yang terisolasi dari perairan kuno yang super luas ini. Sebuah peninggalan dari Samudra Tetis yang udah lama hilang. Dan coba lihat deh perjalanan epiknya. Awalnya, dia ini bagian dari samudra global. Tapi karena pergerakan lempeng tektonik yang dahsyat, perlahan-lahan dia terpisah. Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Laut Aral yang sekarang udah mengering itu ibarat anak-anak dari perpisahan kosmik ini. Tapi, cuma Kaspia yang mewarisi DNA samudra purbanya. Jadi, poin paling krusialnya itu ini. Secara ilmiah, dasar Laut Kaspia itu terbuat dari batuan basal, persis kayak dasar samudra. Ini perbedaan yang fundamental banget yang misahin dia dari hampir semua danau lain di bumi, yang dasarnya itu dari granit benua. Oke, dari masa lalunya yang kuno, sekarang kita lompat ke kehidupan unik yang ada di Laut Kaspia hari ini. Karena terisolasi begitu lama, Kaspia ini jadi semacam laboratorium evolusinya sendiri loh. Coba lihat deh, keanekaragaman hayati yang luar biasa ini. Ada anjing Laut Kaspia, satu-satunya mamalia laut di dunia yang terkurung daratan. Terus ada ikan sturgeon beluga, si dinosaurus hidup yang terkenal karena kaviarnya yang super mewah. Dan yang paling keren, ada lebih dari 400 spesies kayak ikan gobi Kaspia yang nggak akan bisa kamu temukan di tempat lain manapun di planet ini. Pernyataan ini benar-benar pas banget buat merangkum kekayaan biologisnya. Kaspia itu ibarat sebuah dunia air yang terisolasi dan mandiri. Sebuah harta karun ekologis yang sesungguhnya. Tapi, cerita Kaspia nggak berhenti di geologi dan biologi aja. Ada satu babak baru yang mengubah segalanya. Penemuan sumber daya alam yang melimpah ruah di bawah dasarnya. Sebenarnya kekayaan Kaspia ini bukan hal baru. Eksplorasi minyak itu bahkan udah ada dari abad ke-10. Cuma, teknologi modern sekarang ini berhasil membuka cadangan minyak dan gas alam dalam jumlah yang masif banget, yang akhirnya mengubah perairan kuno ini jadi arena geopolitik yang panas. Dan inilah para pemain utamanya. Ada 5 negara yang berbagi garis pantai Kaspia. Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran, dan Azerbaijan. Tentu saja, masing-masing negara ini pengen dapetin bagian terbesar dari kue kekayaan yang ada. Nah, disinilah semuanya jadi makin rumit. Ingat kan pertanyaan kita di awal, laut atau danau? Well, sekarang pertanyaan itu bukan lagi sekedar perdebatan akademis. Ini adalah pertanyaan bernilai triliunan dolar yang jadi inti dari pertarungan geopolitik. Implikasinya ini menarik banget. Gini, kalau Kaspia dianggap danau, maka semua sumber dayanya itu ibarat milik bersama yang harus dibagi rata di antara kelima negara. Tapi, kalau dianggap laut, maka hukum maritim internasional berlaku dan setiap negara cuma punya hak eksklusif atas sebagian kecil wilayah di lepas pantainya. Ini beda banget kan soal kontrol dan duit yang didapat. Dari grafik ini, kelihatan banget kebuntuan politik yang terjadi. 3 negara di utara, yang kebetulan punya cadangan minyak terbesar yang udah ketahuan, udah sepakat buat bagi-bagi wilayah berdasarkan garis tengah. Tapi, 2 negara di selatan, yaitu Iran dan Turkmenistan, menolak. Mereka berargumen, karena ini danau, kekayaannya harus dibagi rata, masing-masing 20%. Jadi hasilnya gimana? Ya, saat ini sekitar 2/3 wilayah utara Kaspia udah dibagi-bagi.
yang bikin Rusia, Kazakhstan, dan Azerbaijan bisa terus ngebor minyak. Tapi, di selatan, perairannya tetap jadi zona sengketa, dengan klaim yang tumpang tindih dan ketegangan yang terus membara di bawah permukaan. Dan sementara perebutan kekayaan ini terus berlanjut, ada korban nyata yang sering dilupakan, ekosistem Kaspia yang sangat rapuh. Penangkapan ikan sturgeon yang berlebihan udah mendorong spesies purba ini ke ambang kepunahan. Polusi dari pengeburan minyak dan limbah industri dari sungai-sungai besar seperti Volga yang memompa 80% air plus polusinya ke cekungan tertutup ini perlahan-lahan meracuni dunia air yang unik ini. Kutipan ini, menurut saya, benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Laut Kaspia itu adalah sebuah perpaduan yang kompleks antara identitas geologis, geografis, dan politik. Dia nggak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam satu kotak definisi. Dan inilah pertanyaan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Ketika sebuah keajaiban alam seperti Kaspia ini menentang semua label sederhana yang kita buat, sebenarnya siapa sih yang berhak menulis aturannya? Sebuah pertanyaan yang jawabannya nggak cuma akan membentuk masa depan perairan luar biasa ini, tapi juga cara kita sebagai manusia berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.